Jangan salah lihat, Indonesia melawan Oman mungkin terdengar seperti laga uji coba biasa. Tapi pertandingan ini justru bisa jadi salah satu tes paling penting untuk melihat level asli timnas Indonesia. Karena Oman bukan lawan yang datang hanya untuk meramaikan FIFA Matchday. Mereka punya pengalaman, fisik, organisasi permainan, dan gaya khas Asia Barat yang sering membuat tim Asia Tenggara kesulitan. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah Indonesia bisa menang? Pertanyaan yang lebih serius adalah apakah timnas Indonesia sudah cukup matang untuk menghadapi tekanan dari lawan seperti Oman? Dan inilah yang membuat pertandingan ini menarik untuk dibahas. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dalam agenda FIFA Matchday. Laga ini juga menjadi bagian dari rangkaian uji coba internasional Indonesia sebelum menghadapi agenda besar berikutnya. Di atas kertas, Indonesia memang bermain di kandang sendiri. Ada dukungan supporter, ada atmosfer GBK, ada tekanan besar untuk menang. Tapi justru di situ masalahnya. Bermain di kandang bukan berarti pertandingan otomatis mudah. Karena Oman adalah tipe lawan yang bisa menghukum kesalahan kecil. Salah posisi sedikit, mereka bisa masuk lewat transisi cepat. Kehilangan bola di tengah, mereka bisa langsung menyerang ruang kosong. Terlambat menutup crossing, mereka bisa mengancam lewat bola atas. Dan kalau Indonesia terlalu percaya diri sejak awal, pertandingan ini bisa berubah menjadi alarm bahaya. Ancaman pertama Oman adalah karakter fisik. Tim-tim Asia Barat biasanya kuat dalam duel badan, bola atas, dan perebutan second ball. Ini penting karena pertandingan melawan Oman bukan hanya soal siapa yang lebih banyak menguasai bola. Yang lebih menentukan adalah siapa yang lebih siap dalam kontak fisik, duel udara, dan transisi setelah kehilangan bola. Indonesia bisa saja terlihat nyaman saat membangun serangan dari belakang. Tapi kalau Oman menekan dengan blok menengah lalu memaksa Indonesia salah umpan, situasinya bisa langsung berbahaya. Di level internasional, kesalahan kecil seperti itu sering langsung dibayar mahal. Ancaman kedua adalah transisi. Ini bagian yang harus benar-benar diwaspadai timnas Indonesia. Oman tidak harus mendominasi bola untuk membuat masalah. Mereka bisa menunggu, menutup jalur tengah, lalu menyerang balik ketika Indonesia kehilangan bola. Skenarionya sederhana. Indonesia menyerang lewat sisi sayap, bek sayap naik terlalu tinggi. Bola hilang, Oman langsung kirim bola ke ruang kosong di belakang. Kalau gelandang bertahan Indonesia terlambat menutup area itu, lini belakang akan dipaksa berlari mundur dalam situasi tidak ideal. Dan dalam situasi seperti ini, bukan hanya kualitas bek yang diuji, koordinasi seluruh tim ikut diuji. Siapa yang menutup ruang, siapa yang menekan pembawa bola, siapa yang menjaga pemain bebas di sisi jauh. Itu semua akan terlihat jelas melawan Oman. Bagian paling penting dari pertandingan ini ada di lini tengah. Kalau Indonesia ingin mengontrol pertandingan, lini tengah tidak boleh mudah kehilangan bola. Masalahnya, Oman bisa membuat pertandingan menjadi tidak nyaman. Mereka bisa menekan secara fisik, mereka bisa memperlambat tempo, mereka bisa memaksa Indonesia bermain terburu-buru. Disinilah kecerdasan pemain tengah Indonesia akan diuji. Bukan hanya soal passing bagus, tapi soal kapan harus mempercepat serangan, kapan harus menahan bola, dan kapan harus bermain sederhana. Karena melawan tim seperti Oman, terlalu banyak gaya bisa berbahaya. Kadang satu sentuhan sederhana lebih berguna daripada dribble yang tidak perlu. Kalau Indonesia ingin menang, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan kehilangan bola di area tengah. Ini wajib. Kalau bola hilang di area berbahaya, Oman bisa langsung menyerang dengan cepat. Kedua, Indonesia harus disiplin menjaga jarak antar lini. Jangan sampai lini depan menekan, tapi lini tengah terlambat naik. Jangan sampai bek terlalu mundur, sementara gelandang tidak menutup ruang di depan kotak penalti. Jarak antar lini harus rapat. Kalau tidak, Oman akan menemukan ruang di antara gelandang dan bek. Ketiga, Indonesia harus efektif di depan gawang. Dalam pertandingan seperti ini, peluang mungkin tidak terlalu banyak. Jadi ketika ada kesempatan, penyelesaian akhir harus lebih tajam. Tidak cukup hanya bermain bagus, tidak cukup hanya menguasai bola. Yang dihitung tetap gol. Dan di pertandingan internasional, tim yang paling efisien sering menjadi pemenang. Banyak orang mungkin melihat laga ini sebagai pertandingan persahabatan.
Tapi sebenarnya, laga seperti ini penting untuk membaca arah perkembangan timnas Indonesia. Kalau Indonesia bisa bermain rapi, tidak panik saat ditekan, dan mampu menciptakan peluang melawan Oman, itu sinyal positif. Artinya, timnas mulai naik level. Tapi kalau Indonesia mudah kehilangan bola, kesulitan keluar dari tekanan, dan terlalu bergantung pada atmosfer kandang, maka itu juga menjadi catatan serius. Karena target timnas Indonesia tidak bisa berhenti di Asia Tenggara. Kalau ingin bersaing di level Asia, lawan seperti Oman harus dijadikan standar pengujian. Bukan lawan yang ditakuti, tapi juga bukan lawan yang diremehkan. Menurut saya, pertandingan ini punya satu narasi besar. Indonesia sedang diuji, bukan hanya oleh Oman, tapi oleh ekspektasi publik sendiri. Ketika kualitas skuad meningkat, ekspektasi juga ikut naik. Orang mulai berharap timnas menang lebih sering. Orang mulai ingin Indonesia bermain dominan. Orang mulai ingin Garuda tidak hanya berani, tapi juga matang. Dan laga melawan Oman bisa menunjukkan seberapa jauh perkembangan itu sudah berjalan. Apakah Indonesia sudah bisa tampil stabil melawan tim Asia Barat? Apakah Indonesia bisa mengontrol emosi ketika pertandingan berjalan keras? Apakah Indonesia bisa menang bukan hanya karena semangat, tapi karena struktur permainan yang jelas? Itulah pertanyaan sebenarnya. Jadi, jangan remehkan Oman. Mereka bukan lawan yang mustahil dikalahkan. Tapi, mereka cukup kuat untuk membongkar kelemahan Indonesia kalau Garuda tidak bermain disiplin. Pertandingan ini bisa menjadi momentum naik level. Tapi bisa juga menjadi peringatan bahwa masih ada detail yang harus diperbaiki. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, Indonesia bisa menang melawan Oman? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Kalau menurut kalian Oman berbahaya, bagian mana yang paling harus diwaspadai? Fisik, transisi cepat, atau bola atas? Jangan lupa subscribe.